Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa melanjutkan beberapa materi perkuliahan lanjutan tentang aktivitas dalam manajemen atau fungsi. Manajer ini adalah sumber daya manusia menjadi subjek dari kegiatan manajemen itu sendiri. Oke, kita masuk ke perencanaan. Apa sih perencanaan? Coba yang kalian gambar, yang kalian bayangkan tentang perencanaan itu apa? Pastilah ya di sini berbicara perencanaan, berbicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Cuma tetap meskipun perencanaan ini hanya sebatas rencana, bukan wacana ya, tapi rencana kegiatan. Kalau jangka panjangnya bisa kita sebut visi atau misinya dan sebagainya. Itu kan butuh perhitungan. Ujung-ujung di awal gitu ya. Tidak tiba-tiba kita terawang dan sebagainya, tapi tetap ada perhitungannya, ada arahannya, ada strateginya dan sebagainya. Maka di sini kita harus optimalkan fungsi perencanaan karena perencanaan itu sendiri adalah awal dari aktivitas untuk pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Perencanaan atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah planning. Ini merupakan proses that involves. Jadi proses yang melibatkan beberapa atau yang selain melibatkan itu yang istilah lainnya, intinya ginilah, perencanaan ini adalah sesuatu yang melibatkan sebagian dari aktivitas organisasi yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah goals dari organisasi. Jadi kalau misalkan organisasi punya tujuan, punya goals, berhasil ini apa? Ukurannya kan banyak. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan seluruh strategi dan pencapaian tujuan di organisasi. Ya, selain strategi, ada juga untuk mengembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi serta terorganisasi dalam sebuah pekerjaan dalam organisasi. Jadi intinya, perencanaan ini bagaimana sebuah organisasi bisa merumuskan goals-nya, turun ke strategi, turun ke pencapaian, turun ke pengembangan, turun ke koordinasi, dan itulah yang akhirnya menjadi sebuah aktivitas dalam perencanaan. Jika gampang ya, padahal susah loh. Coba kalau saya misalkan suruh kalian berpikir, kalian punya goals untuk lulus, ya kalau sekarang mungkin 4 tahunan lagi lah ya, 3-4 tahunan lagi lah. Kalian bisa lulus, cuman untuk ngejar lulus ini, perencanaan apa sih yang akan kalian rencanakan, apa yang kalian turunkan? Misalkan 4 tahun kalian lulus, oke kita turunkan 1 tahun pertama kalian apa targetnya, apa tujuannya, apa yang harus dikembangkan, apa yang diintegrasikan, apa yang harus dikoordinasikan, sehingga kalian bisa menempuh 1 tahun pertama ini dengan goals kalian di tahun pertama. Misal nilainya usaha harus selamat minimal nggak dapet D, oke. Nanti masuk ke semester 2, semester 3. Semester 2 usaha ternyata saya tidak cukup belajar ya. Saya harus organisasi aktif dan sebagainya. Mangga. Jadi ini penting, jelas, untuk mengkoordinasikan seluruh aspek-aspek kerja di dalam organisasi, sebuah aktivitas kerja dalam sebuah organisasi. Oke, itu definisinya. Ya bisa kalian carilah definisi yang lainnya, menurut pendapat yang lainnya, karena ini dari Robbins and Culture. Bisa kalian carilah dari manapun itu tentang perencanaan. Karena apa, ini bisa diaplikasikan oleh kalian dimanapun dan kapanpun. Oke. Selanjutnya ada 3 hal penting dalam sebuah perencanaan. Pertama ya ada proses perencanaannya itu sendiri. Kalian bisa memilah jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ya, nanti jangka imah manaon sare. Ya, jadi ini kalian harus perhatikan jangka panjangnya apa. Tadi jangka panjang kalian kuliah 4 tahun, oke. Jangka pendeknya apa? Jangka menengahnya apa? Saya 2 tahun pertama saya harus ini, 1 tahun pertama saya harus kan jelas. Terus function of manajemennya. Perencanaan merupakan fungsi utama dalam sebuah manajemen. Kita nggak akan berbicara tentang manusia, kita nggak akan berbicara tentang organisasi kalau kita belum berbicara tentang perencanaan. Bagaimana kalian mau merencanakan sebuah struktur kalau rencananya pun belum punya?
Misalkan tujuan kalian, saat saya punya rencana pengen punya bisnis di bidang fashion, oke. Makanya nanti kan akan berbicara tentang strukturnya ya orang-orang yang paham di bidang fashion. Mau mungkin dong kamu merekrut saya, karena apa? Saya mah resepnya masak, saya mah sukanya masak, nggak mungkin dong gitu tukang jahit. Ya, jadi function of management akan jalan. Terus nanti di perencanaan ini akan mengantarkan kalian kepada sebuah pengambilan keputusan, decision making. Jadi nanti perencanaan tuh ada jalan, nah, kalau kita mentok di jalan A, berarti ada plan B-nya. Nanti plan B ada plan C-nya, dan seterusnya. Nah, nanti ini akan mengambil keputusan, akan memudahkan. Karena apa? Di dalam sebuah rencana pasti banyak hal-hal yang kita teh lobaka hayang geningnya nggak ada batasan hayang iya hayang gitu hayang iya, tapi dengan perencanaan kita akan dibatasi. Ketika kita sudah punya satu tujuan, ketika ada tujuan yang lain kita akan coba fokus dulu ke tujuan ini, baru kita kejar tujuan yang lain. Itulah peran penting dari sebuah perencanaan, ada decision making, pengambilan keputusan. Oke. Proses persiapan inilah untuk memudahkan saja, ini ada dari George R. Terry, kita bisa menggunakan 5W1H 5W1H dalam membuat sebuah perencanaan. Bisa dimulai dari kekepoan forward, untuk apa kalian membuat tujuan itu, kenapa kalian membuat goal seperti itu, kenapa sih goal kalian kuliah 4 tahun, oh ada ini lah usaha karena saya ingin kerja dulu, nanti udah kerja nikah dan seterusnya. Oke, so for why-nya nanti ada kenapa, for where-nya di mana kalian mewujudkan itu, goals itu teh di Garut kah, di Bandung kah, di manakah. Kalau kalian kuliah di STIP berarti jangan mimpi Ustaz saya mau target lulus 4 tahun tapi posisinya saya di UPI misalkan, itu bisa kan kuliah di STIP itu ya. For when untuk kapan itu dijelas jangka waktunya, for who untuk siapa tujuan itu. Misalkan kita berbicara di dunia bisnis, ketika kami merencanakan sebuah perencanaan produk fashion, ya untuk siapa? Target pasarnya, rencanakan dari sekarang. Saat saya jualan kerudung buat siapa? Anak sekolah misal. Putra putri. Putri Ustadz usianya berapa tahun, anak sekolah tidak banyak, ada SD, SMP, atau SMA, itu jelas. For how dan nanti bagaimana caranya, eksekusinya, terus tadi ya kalau decision making seperti apa dan seterusnya, itu perencanaan. Jadi persiapan-persiapan harus kalian siapkan dalam membuat sebuah perencanaan. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi dari perencanaan itu sendiri. Penentu arah, ya jelas lah. Karena apa? Perencanaan ini menjadi SOP standar kita, pegangan kita. Kalau kamu berangkat dari rumah ke STIP kan udah jelasnya, kalau misalkan dari Tarogong saya nih lewat Rancabango, lewat Simpang 5, kalau nggak lewat Tarogong nanti masuk ke Ciate, kalau nggak masuk lewat jalan perumahan Anggrek dan seterusnya. Itu kan ada penentu arahnya. Bisa wae sih saya juga ke STIP ke Wanaraja dulu karena naonan gitu, ke jauh-jauh muter-muter ya, tapi apa penentu arahnya jelas. Meminimalisasi ketidakpastian, oh ini sangat jelas. Ingat, yang sudah direncanakan saja ada minimalisasi ketidakpastian, apalagi kalau kalian tidak merencanakan apapun. Ya, minimal kayak tadilah, kalian besok mau kuliah nih, sudah mempersiapkan dari sekarang materinya, bla bla dan sebagainya. Besok saya mau kuliah pelajaran pengantar manajemen, berangkat jam 7, oke. Ketika kalian mau pergi, ternyata hujan. Karena kalian sudah persiapan, kan gampang tercover. Kalian paling minta izin ke saya, Ustaz maaf ya saya izin. Saya ini udah persiapan tapi kok hujan, nunggu hujan raat nggak, hujannya reda nggak apa-apa kan, oke. Beda dengan yang mereka tanpa perencanaan. Esok pelajaran apa sih? Pengantar manajemen, baiklah, mau esok we. Oke, tiba-tiba besoknya bangun jam 6. Atau enggak tiba-tiba besoknya bangun jam 7, nya hujannya naon. Langsung kan nggak WA ke sayanya beda. Ustaz maaf ya saya pusing, saya nggak bisa masuk dan sebagainya. Karena apa ya, kita kurang persiapan. Akhirnya ketika ada keterlambatan kita tidak bisa meminimalisasi ketidakpastian. Coba beda dengan yang pertama tadi. Sekalipun dia telat, tapi dia mengupayakan yang namanya ikhtiar. Itulah perencanaan. Ya, jadi bisa ke arah sana. Terus minimalisasi pemborosan sumber daya. Ya, sumber daya banyak ya, bisa uang, bisa mesin, bisa media, dan apapun itu banyak sekali. Kenapa diminimalisasi? Nanti kita akan pilih dan pilih. Kalau kamu merencanakan sebuah bisnis, pasti kamu akan memilih mana yang cocok untuk bisnis saya, mana yang enggak. Itu kan meminimalisasi pemborosan sumber daya. Selanjutnya adalah pengawasan standar kualitas. Jadi kalau kamu berbicara perencanaan, berarti kamu akan berbicara sebuah kualitas. Bagaimana peran penting kamu dalam organisasi untuk menjaga sebuah kualitas. Karena banyak kok
orang sudah berhasil tapi kualitas produknya menurun. Ini yang harus kalian pahami di dalam sebuah perencanaan. Jadi kalau kalian sudah punya standar A, ya A kalian kejar. Kayak misalkan pengen punya ayam goreng tepung yang semi premium, ya Ustadz kejar ke sana. Ustadz gak mau yang tepungnya murah banget, gak mau. Kenapa? Itu akan merusak rencana atau tujuan Ustadz di bidang ayam tepung crispy. Itulah kurang lebih ya fungsi-fungsi dari perencanaan. Oke. Selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan. Pertama, faktual dan realistis. So ini jelas. Jadi entong berimajinasi. Oh, jikalau saya ini enggak. Kalau perencanaan itu adalah berbicara tentang kefaktualan hari ini, realistisnya seperti apa, bisa dicapai oleh tim atau tidak. Jadi jangan kita terlalu ini, oke, omset kita besok 1 M ya, tuh teka hati. 1 M itu untuk apa dulu, perusahaannya baru belajaran berapa ini, terus konsumennya udah banyak apa belum. Jadi faktual dan realistis. Kayak kamu sekarang, saya mau kuliah lulus 1 tahun sok, bisa mah, udah mau bisa. Kenapa itu tidak realistis? Kenapa 4 tahun? Karena di kurikulumnya jelas. Paling kalaupun bisa ya 3,5 tahun lah gitu kan. Jadi harus faktual dan realistis. Terus logis dan rasional, bisa dipikir atau bisa dikejar oleh akal. Jadi ente ngandalkan hungkul insting gitu. Ya. Jadi kalau hanya mengandalkan insting, orang yakin ya bisa teh bisa naon lah. Oke, orang yakin bisa jahit. Oke, punya dasarnya enggak? Punya turunan enggak atau apa gitu? Kan gitu. Ya, oke, saya mah bisa kok bikin bisnis hijab jahit sendiri. Naon buktinya ini saya sudah pernah ikut pelatihan jahit lah, ibu saya juga dulunya tukang jahit, sering ngajarin ke saya, itu logis rasional. Ya kalau kurang-kurang dikit wajar, namun juga orang baru ya. Jadi harus logis dan rasional. Fleksibel dan berkomitmen. Ingat, meskipun kita fleksibel tapi ada komitmen. Ini prinsip saya sih dalam sebuah aktivitas bisnis. Biasanya saya itu kalau ngasih aturan, ngasih apa ya fleksibel, asal komitmen. Misal gini ya, kalau saya suruh dia kerja nih, kerjain pokoknya mah potong bontengnya ukuran sekian. Saya tarik motongnya bari ngagoler kayak bari nonggeng atau apapun itu mangga, yang penting komitmen. Jangan sampai nanti bentuknya jadi segitiga lah, jadi apa dan sebagainya, itu kan akhirnya nggak komitmen, tapi tetap fleksibel. Ya enak loh kalau kalian punya sifat gue ini fleksibel tapi tetap komitmen gitu. Ya nanti ini biasanya apa ya, syarat-syarat dalam hubungan gitu ya. Saya mau komitmen dengan kamu, tapi saya pengen bebas. Bebas itu bukan fleksibel. Fleksibel itu bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Kayak misalkan perencanaan A nih, oke kita jualan di tempat anu, ternyata tempat anu teh pas mau jualan hujan, ya kita harus ubah strategi lah, bisa penjualan dinya. Ya nggak akan laku gitu ya, betul nggak? Nah inilah yang harus kita pahami, ada fleksibel dan komitmen. Komprehensif dan terkoordinasi, ya tadi menyeluruh, ada koordinasinya jelas, siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B dan seterusnya. Ini jelas ya, jadi pembagian tugasnya itu harus jelas. Oke, peranan tujuan dalam perencanaan. Pertama ada tujuan strategis, kedua ada tujuan taktis, ketiga ada tujuan operasional. Oke, ini yang 1, 2, 3 ini kalau saya ibaratkan itu ibarat segitiga ya. Tujuan strategis itu ada di top level management, tujuan taktis itu ada di middle level management, dan tujuan operasional itu ada di first level management. Jadi tujuan operasional yang mengerjakan itu adalah karyawan pada umumnya, banyak banget yang bisa mengerjakan ini. Nanti ada tujuan taktisnya, ini biasanya tujuan untuk middle-nya kayak manajer dan sebagainya. Tujuan strategisnya ya tadi tahapan di atasnya itu ada direktur dan sebagainya, tujuan strategisnya. Oke, selanjutnya alat bantu dalam sebuah perencanaan. Ini yang terakhir ya. Yang pertama ada perencanaan dengan flowchart. Pernah baca ini enggak? Kalau dalam buku-buku biasanya dapat konsepnya, ini yang untuk memudahkan kita. Mungkinkah saya untuk memulai atau melewatnya? Jadi nanti akan ada flowchart mana yang kita boleh, mana yang enggak. Jadi ada perencanaan dengan flowchart. Nanti ada perencanaan dengan alur buat network. Ini biasanya di dalam sebuah alur proyek. Tapi nggak akan kita coba bahas ini. Ya paling nanti fokusnya ke nomor 1, karena kalau nomor 2 kita itu adanya di operasional manajemen biasanya. Jadi nanti bagaimana sebuah proyek kita kerjakan dengan sebuah perencanaan. Dan ini banyak simbol-simbol ya. Kalau kita nggak ini, kita pakai jalan yang mana. Kalau kita nggak ini, kita punya. Jadi perencanaan itu adalah untuk menstrategikan beberapa jalan di dalam satu waktu. Misal rencana kita tujuannya adalah tadi kuliah 4 tahun. Ternyata kalian
kerja nih Ustaz, saya nggak mungkin dong memaksain kelas gue, makanya plan B. Kalian bisa kuliah dengan kelas karyawan. Oke, jelaskan itu perencanaan. Coba kau kan paksakan di kelas gue, mau bisa gawe. Jadi perencanaan ini adalah untuk membantu dan memudahkan kalian mengelola standar aktivitas kalian. Kita sedang ngambil kelas karyawan, aduh Ustaz, waktunya ya gini gini gini, kalian sesuaikan lagi, ambil pelan dan sebagainya. Jadi tetap harus kalian pertahankan. Cuman jangan seenaknya akhirnya. Ustaz baiklah kelas karyawannya sakahayangnya kuliahnya ya nggak bisa gitu, tetap kan ada standar kualitasnya tadi. Kalau standar kualitas kalian IPK misalkan harus di atas 3, ya berarti syaratnya kuliah harus benar-benar hadir, benar-benar mengikuti tugas kerjakan, itu kan standar kualitasnya ya gitu, kan jaga standar operasional tong ini jadi sakahyang kelas karyawan ya by way dosennya bakal ngertinya ngerti kuno kumaha ari nu asal-asalan ya kita juga nggak ngerti lah, kenapa kalian bisa kuliah asal-asalan. Nah itulah beberapa materi atau beberapa pembahasan tentang perencanaan, mudah-mudahan dimengerti ya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf apabila pertemuan ini harusnya kita tetap muka akhirnya dilakukan secara daring.